Shalom, berjumpa kembali dengan saya di dalam tayangan video singkat ini. Saudara, sebelum kita membaca dan kita kembali merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, terangi hati dan pikiran kami, Roh Kudus menolong kami, supaya kami dapat menangkap, memahami apa yang menjadi pesan Tuhan dalam firman yang akan kami baca hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan di dalam kitab 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12. Mari saudara bisa siapkan Alkitab saudara. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12. Saya akan membaca ayat ini saudara ya. Dan saudara bisa perhatikan bersama-sama. Firman Tuhan mengatakan, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Sebab aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saya akan membaca di dalam terjemahan yang lain saudara ya, supaya kita juga lebih jelas. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, itulah sebabnya aku menderita di penjara ini, kata Paulus. Aku sama sekali tidak malu akan hal itu, karena aku mengenal Dia yang kupercayai. Aku yakin bahwa Ia berkuasa memeliharakan apa yang telah kupercayakan kepadanya sampai hari kedatangannya yang kedua kali. Saudara, saya mengajak hari ini untuk saudara kita sama-sama merenungkan ayat ini, dan saya memberikan satu judul renungan, yaitu mengenal Allah atau mengenal Tuhan yang kita percayai. Saudara, kita tahu bahwa Rasul Paulus itu dipanggil oleh Allah adalah untuk memberitakan Injil. Khususnya dia memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain, yaitu bangsa-bangsa bukan Yahudi. Di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-13, Rasul Paulus berkata, aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayanan. Luar biasa. Atau dengan kata lain, saya sangat menjunjung tinggi tugas saya ini. Dan Paulus melihat bahwa panggilan pelayanannya untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi itu sebagai satu anugerah Allah bagi dirinya. Bahkan dia menganggapnya dengan jelas itu adalah kemuliaan bagi pelayanan. Tetapi saudara, panggilan yang mulia ini ternyata membutuhkan sebuah pengorbanan bagi orang yang menerimanya. Ada harga yang harus dibayar dalam panggilan yang mulia ini. Dan Alkitab mencatat saudara bahwa Paulus itu adalah seorang hamba, seorang pelayan Tuhan yang menderita karena memberitakan Injil. Dan Paulus menuliskan bahwa begitu banyak penderitaan yang harus dialaminya oleh karena Injil. Kalau saudara membaca di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 30, Paulus mendaftarkan apa yang dialami selama dia memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Ada banyak penderitaan yang dia alami di sana. Dan kalau kita baca dan bandingkan dengan sekarang, maka saudara rasanya kita malu dengan apa yang tercatat di sini saudara. Terkadang kita susah sedikit, kita sudah mengeluh, ya, kita mengalami kesulitan sedikit, kita sudah menggerutu. Ya. Kalau dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Rasul Paulus, rasanya kita tidak ada bandingannya, saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, meskipun Paulus mengalami begitu banyak penderitaan karena Injil, namun Paulus tetap sabar
dia tetap tabah, bahkan dia tetap tekun setia di dalam pelayanan sebagai seorang pelayan pemberita Injil. Paulus tidak pernah mengeluh dengan segala apa yang ia hadapi. Ia juga tidak pernah berputus asa, apalagi menyerah. Tidak. Mengapa demikian? Pertanyaan ini, saudara. Mengapa Paulus mampu untuk bertahan? Mengapa Paulus mampu untuk tetap setia dan tidak menyerah? Sekalipun banyak sekali pergumulan yang dia hadapi. Ketika kita membaca ayat ini, kita temukan jawabannya. Karena Paulus mengenal Allah yang dia percaya. Karena Paulus mengenal Allah, mengenal Tuhan yang dia percaya, ini kuncinya. Seorang bernama Agustinus dari Hippo, dia menekankan bahwa mengenal Allah itu dimulai dari hati dan iman, bukan dari akal. Bagi Agustinus, pengenalan akan Allah dimediasi melalui kasih dan relasi pribadi dengan Allah. Bahkan Agustinus juga menegaskan bahwa pengetahuan tentang Allah tidak bisa sempurna. Tetapi manusia dapat mengenal Allah secara cukup melalui wahyu, baik wahyu umum yaitu melalui ciptaan, maupun juga wahyu khusus yaitu melalui kitab suci dan Kristus. Dengan kata lain, saudara, manusia bisa mengenal Allah karena Allah yang berinisiatif memperkenalkan dirinya kepada manusia. Jika Allah tidak berinisiatif, maka manusia selamanya tidak akan bisa mengenal Allah. Allah yang membuka dirinya untuk dapat dikenal oleh manusia. Secara umum manusia mengenal Allah melalui karya ciptaannya. Secara khusus, manusia mengenal Allah melalui Alkitab dan melalui Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus dan firman Tuhan, kita dapat mengenal Allah dengan benar dan pribadi. Bahkan dengan membaca firman, dengan kita percaya kepada Yesus, maka kita bisa berelasi dengan Allah. Saudara sekalian, kalau saya mau katakan, saudara, mengenal Allah itu bukan instan. Mengenal Allah itu sebuah proses seumur hidup. Proses seumur hidup. Dan kadangkala Allah sering memakai untuk kita bisa mengenal Dia itu melalui proses pemahaman firman Allah. Allah membawa kita pada satu pengenalan akan dirinya melalui penerapan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama saudara bisa melalui penderitaan. Contoh, pemazmur yaitu Daud. Dia mengakui bahwa sebelum menderita dia mengabaikan firman Tuhan. Namun melalui penderitaan pemazmur kembali kepada firman Tuhan. Dan melalui penderitaan itu pemazmur bisa mengenal Allah yang baik, mengenal Allah yang setia dan maha kasih. Saudara, orang-orang percaya, saya dan saudara, sangat perlu untuk mengenal Allah semakin dekat dan semakin mendalam. Tidak mungkin seseorang bisa sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan tanpa mengenal Dia dengan mendalam. Jadi pengenalan kita akan Allah itu penting bagi kita. Supaya kita bisa mengasihi Dia, supaya kita bisa setia kepada Dia, dan semakin percaya kepada Dia. Mau tidak mau kita harus mengenal Tuhan dengan benar, dengan mendalam. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan yang selalu berubah, kita sangat memerlukan untuk percaya dan mengenal Allah yang penuh kasih. Di dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan, kita perlu mengenal Allah adalah Allah yang setia dan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Memang saudara, Allah tidak memberitahukan kepada kita akan kehidupan yang akan kita alami atau jalani.
Dan apa yang akan kita alami di depan sana, Tuhan tidak memberitahukan kita. Tetapi kalau kita mengenal Allah dengan benar, Allah yang telah memberikan Yesus Kristus bagi pengampunan dosa dan keselamatan kita, maka meskipun kita sedang dalam pergumulan dan penderitaan yang bertubi-tubi, kita tetap percaya dan mengasihi Allah, dan kita akan mendapatkan ketenangan dan pengharapan. Kita akan menerima pertolongan Allah pada waktunya. Karena apa? Karena kita mengenal Allah dengan mendalam. Kita mengenal Allah dengan benar, dengan baik. Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh cinta, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga kita kuat ketika kita menghadapi pergumulan hidup ini. Banyak orang-orang Kristen yang berpuluh-puluh tahun ke gereja, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus kali mendengar firman Tuhan, mendengar khotbah. Nah, ikut persekutuan doa, ikut pelayanan dan lain sebagainya. Kenapa ketika ada pergumulan mereka kecewa sama Tuhan? Maka apa ketika mereka mengalami penderitaan, mereka kemudian lari dan meninggalkan Tuhan? Salah satunya adalah karena mereka belum mengenal Allah dengan benar, dengan mendalam. Saudara, cara yang paling sederhana untuk dapat mengenal Allah seperti apa? Saya akan tutup ini, saudara. Bagaimana cara kita sebagai orang-orang Kristen mampu mengenal Allah dengan benar, dengan baik? Saya mengutip apa yang ditulis oleh John Calvin, saudara. Dia menyebut 3 hal. Untuk kita bisa mengenal Allah, maka mau tidak mau kita harus belajar kitab suci. Kita harus belajar membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari. John Calvin mengatakan, saudara, bahwa kitab suci adalah kacamata yang melaluinya kita dapat melihat Allah dengan jelas. Tanpa Alkitab, pengenalan kita akan Allah kabur. Tetapi dengan Alkitab, kita akan mengenal Dia dengan benar. Maka mau tidak mau, kalau saudara mau mengenal Allah dengan benar, mau tidak mau saudara dan saya harus membaca, merenungkan, mempelajari, dan menggali firman Tuhan. John Calvin mengatakan bahwa kitab suci adalah kacamata untuk kita bisa mengenal dan melihat Allah dengan jelas. Dia juga mengatakan, saudara, bagaimana kita mengenal Allah melalui doa. Karena doa itu bukan hanya nafas hidup orang Kristen, saudara, tetapi doa menurut John Stott, dia mengatakan adalah ungkapan kerendahan hati. Karena melalui doa kita menyatakan ketergantungan penuh kepada Allah. Bagi John Stott, saudara, doa adalah sikap hati yang menempatkan manusia dalam posisi bergantung bukan berkuasa. Ketika saudara menggantungkan hidup saudara kepada Tuhan, kepada Allah, maka saudara akan mengenal Allah dengan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Terakhir, bagaimana kita mengenal Allah? John Calvin menegaskan bahwa memiliki kepekaan pada karya Roh Kudus. Apa artinya? Artinya adalah mampu untuk mendengar, mampu untuk merasakan, mampu untuk menanggapi pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan kata lain, saudara, peka kepada Roh Kudus adalah tidak mengeraskan hati, melainkan peka pada suara Tuhan, dorongan Tuhan, dan teguran Tuhan. Sekali lagi, saudara, hari ini kita butuh dan kita perlu pengenalan akan Allah dengan benar dan mendalam. Caranya, baca firman Tuhan, perkuat doa saudara, dan biarlah kita peka dengan apa yang Roh Kudus katakan kepada kita. Saya percaya ketika kita mengenal Allah dengan benar, ketika kita dapat mengenal Allah dengan mendalam, maka pergumulan seberat apapun tidak akan bisa menggoyahkan iman saudara. Karena saudara yakin Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang selalu bersama dengan saudara dan saya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang menegaskan kepada kami kembali, Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami di dalam setiap musim kehidupan kami. Berkati Tuhan setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu dan belajar malam hari ini. Tuhan, tolong kami supaya firman-Mu akan terus kami ingat dan memimpin hidup kami.
sehingga hidup kami makin hari makin mengenal Engkau secara mendalam. Sehingga iman kami pun kuat. Di dalam segala pergumulan kami tetap setia, kami tetap percaya dan tidak meninggalkan Engkau. Berkati setiap orang yang mendengar firman-Mu hari ini, yang belajar firman-Mu, berkatilah mereka. Usaha pekerjaan mereka diberkati, keluarga rumah tangga mereka diberkati, pelayanan-pelayanan mereka juga diberkati. Oleh karena Tuhan yang terus menjaga dan menaungi kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.